Halo guys, teman-teman pernah nggak sih pengen upgrade lampu tembak untuk motor supaya lebih terang, tapi pengen yang murah, udah gitu pengen yang bagus, pengen yang terang. Nah, saya punya solusinya nih guys. Jadi kita pasang relaynya di sini guys. Ini kabelnya nih, lalu kita sambungin ke sini, ikutin kabel body. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Ayo silakan yang belum di-subscribe karena kita masih banyak nih petualangannya. Jadi kita cari lampunya di online dan kita beli lampunya, beli kabelnya, beli saklarnya, lalu kita pasang sendiri guys. Itu kalau mau murah. Jadi guys, setelah saya cari-cari referensi di YouTube, terus juga saya nonton juga tuh perbandingan beberapa lampu tembak yang menurut saya cukup oke dengan kantong saya. Udah gitu saya juga mempertimbangkan beberapa faktor. Akhirnya saya ketemu ini guys, VL Pro X1 GT dengan total daya 54 watt. Cuman ada dua, satu kanan satu kiri. Kayak gini nih guys bentuknya kalau udah dipasang. Kecil ini guys, simple, compact, bagus, bodinya aluminium, tapi yang jelas sudah pasti terang. Ini lampunya guys, kita pakai VL Pro X1 yang GT yang paling baru, tapi ini sebenarnya sama chipnya, sama Senlo guys, sama Duromoto juga sama. Ini penampakan LED-nya dia full. Ini sudah blue lens ya, drivernya sudah beli kabel set juga. Nah, kenapa saya pilih lampu ini? Karena yang pertama murah, bagus, terang. Yang kedua, lampu ini cuma wattnya kecil, cuman 54 watt kanan kiri. Ada yang lebih terang sebenarnya. Dia satu bodinya itu ada dua. Itu ada dua lampu, dua kayak beginian, dua blue lens. Harganya juga nggak beda jauh sih sebenarnya, cuman saya pilih yang ini karena wattnya lebih kecil. Saya takut kalau 90 watt itu membanding aki, sehingga nanti pada saat saya touring itu bisa habis guys, bisa soak akinya. Itu yang saya hindari. Jadi saya pakai yang model ada di sini ada 4 macam guys. Ada yang bawahnya lampu low beamnya itu kuning dan high beamnya itu putih. Bisa ditukar juga sih guys, cuman harus dibuka bautnya. Ada juga yang putih semua, ada yang kuning semua. Nah, saya pakai yang low beamnya putih untuk nambah penerangan di malam hari. Terus high beamnya itu kuning untuk menembus kabut. Oke, apalagi kalau gelap. Nah, ini lampu besar, ini lampu dim. Lampu ini harganya murah guys, cuman 500 ribuan lah. Jadi sama kabel, sama relay, sama saklar, total sama pasang kurang lebih 800-an lah. Udah dapat lampu tembak yang bagus, yang terang. Oke guys, langsung kita pasang. Untuk cara pasangnya nanti kita buka dulu guys. Ini jok belakang dibuka. Terus ada baut di sini yang jok depan. Buka juga. Lalu tinggal diangkat joknya. Lalu ini ada baut di sini dibuka, sudah dibuka, ada klip-klip, tinggal ditarik aja. Nah, di sini langsung kelihatan akinya. Cover yang ini di sini ada baut, di sini ada klip yang seperti Yamaha nih. Dibuka, diangkat, ditarik aja klip-klipnya.
Nah ini yang tricky nih guys. Jadi kita mesti buka cover ini, tapi kita nggak mau buka crash bar karena repot kan. Tapi tadi udah dicoba diakalin, bisa guys. Di sini ada klip Yamaha tapi bukanya dari dalam. Dari dalam sini ada klip Yamaha 1, dibuka dari dalam. Ini ditarik aja, bisa pakai inian nih. Dibuka, buka. Kita bisa ketarik semua. Klipnya putih yang ini, jadinya agak keras. Aduh. Nah, ini bisa dipaksa untuk lewat ke sini. Cuman nggak bisa satu tangan, tadi bisa 2 tangan. Ini guys sudah kelepas. Terus kita juga lepas bodi samping belakang karena kita mau masang relaynya di sini nih nanti. Karena di sini ada tempat. Tadi mau coba di sini, tapi nggak muat tadi mentok. Ya memang kabelnya agak panjang, agak repot sedikit, tapi yang penting rapi. Oke, habis ini kita lanjut pasang perkabelannya guys. Ini kita pakai saklar yang seperti ini, 2 mode biasa. Jadi guys, kalau bisa nanti kalau untuk motor piston ini harusnya beli si relaynya itu yang mini, supaya mungkin nanti bisa diselipin di sini atau di mana. Kalau yang gede kayak saya ini yang reguler, ini jadinya mesti di sini nih, agak repot nih. Ini kita bikin serapi mungkin. Ini kita pasangin soket, jadinya nanti kalau ada apa-apa tinggal cabut. Ini udah terpasang rapi guys di dalam sini nih. Nah ini, lalu ke bawah sini dalam. Untuk ngambil kabel kontak dari sini nih guys nih, yang sekun warna hijau, tapi ya kabel yang putih merah. Ini kita mesti buka juga cover bagian kanannya guys, supaya lebih rapi. Rangkaiannya udah disambung semua nih guys, dari saklar ke sini udah masuk, udah rapihin, ikut ke bawah. Terus keluarnya di sini nih, udah di dalam sini nih. Ini nanti posisinya di belakang kiprok, jadi rapi. Seperti ini guys, diagram untuk jalur kabel dan pemasangannya. Ini gambar saya ambil dari Google karena setelah dilihat-lihat ini ya mirip sama pemasangan saya gitu. Nah ini untuk pemasangan lampunya, ini pakai bracket kayak gini guys. Nah bracket kayak gini biasanya nggak termasuk dalam pembelian lampu, jadi teman-teman mesti beli sendiri. Nah ada macam-macam kok, banyak di marketplace, banyak pasangnya kayak gini. Nah jangan lupa posisi ininya tuh yang jangan terbalik. Kalau terbalik dia nggak bisa di iniin ke mentok begini. Nanti dia cuma bisa mentok sampai segini. Kalau misalkan ininya terbalik nih guys. Ini udah beres nih masangnya guys. Jadi mode nyalanya itu kayak gini nih. Itu kalau kita pencet yang bawah, itu nyala yang putih, yang bawah, lampu low. Kalau kita pencet yang atas, lampu yang high. Terus kalau kita pencet dim, nyala dua-duanya. Oke, nanti kita coba. Habis diberes ini baru beres, nanti coba baru kita atur ketinggian lampunya. Udah beres nih, masang lampunya. Kita mau tes. Ini nyala yang lampu kecil, lumayan oke, apalagi kalau gelap. Nah ini lampu besar, ini lampu dim. Sip, mantap nih. Udah siap touring guys. Seperti ini nih guys hasilnya. Lumayan kan? Mantap ya. Ya overall saya cukup puas dengan lampu ini. Makanya saya mau rekomendasiin ke teman-teman. Oke guys, silakan langsung diklik di deskripsi. Sampai jumpa di review selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Nah kita mau kemana lagi nih?
Sampai jumpa di petualangan berikutnya guys. See ya.